Halo sahabat BK, bagaimana kabar kalian? Hari ini kita akan membahas materi mengenai pengelolaan diri di masa pandemi. Kita perlu tahu pengertian dari pengelolaan diri itu sendiri, yaitu suatu proses di mana seseorang mengarahkan perubahan tingkah laku sendiri dengan menggunakan satu strategi atau kombinasi strategi. Lalu seperti apa ciri-ciri pengelolaan diri yang efektif? Berikut menurut Cormier and Nurius tahun 2003, yang pertama, menggunakan kombinasi strategi. Dalam melakukan pengelolaan diri, ada banyak strategi atau cara yang bisa kita gunakan. Misalnya, menggunakan strategi menulis target dan disertai dengan afirmasi positif pada diri sendiri. Yang kedua, menggunakan strategi secara konsisten. Agar pengelolaan diri tersebut berhasil dan akhirnya menjadi suatu kebiasaan, maka dilakukan secara terus-menerus. Konsisten memang kunci menuju kesuksesan pengelolaan diri, jadi jangan malas untuk berubah lebih baik. Yang ketiga, adanya bukti evaluasi diri. Ada baiknya kita mempunyai catatan pribadi yang berisi target, perubahan, dan pencapaian. Catatan evaluasi diri mengenai positif maupun negatifnya tindakan yang sudah kita lakukan. Ciri yang keempat adalah menggunakan penguat diri. Motivasi yang paling kuat sebenarnya berasal dari diri sendiri. Ketika kita kuat dalam memotivasi diri, maka secara ajaib semesta akan mendukung apa yang kita lakukan. Ciri yang kelima, adanya dukungan lingkungan. Selain penguatan dari diri sendiri, dukungan lingkungan sekitar juga besar loh dampaknya pada pengelolaan diri. Dukungan tersebut bisa berasal dari orang tua, keluarga, guru, teman. Oleh karena itu, kalian perlu memilih teman yang mampu mendukung kesuksesanmu. Berikut cara apa saja yang bisa kita pakai untuk mengelola diri. Yang pertama, membuat kutipan untuk memotivasi diri. Bangun semangat kamu setiap pagi dengan menulis suatu kutipan yang baik pada malam sebelumnya. Kemudian, tempelkan kutipan itu di tempat yang kamu lihat setiap hari, seperti cermin atau meja belajar. Kata-kata itu bisa kamu ciptakan sendiri, mengutip quote pembangkit semangat dari tokoh-tokoh ternama atau mengutip ayat-ayat kitab suci. Cara yang kedua adalah mengubah ruang dan gaya belajar. Biar nggak bosan di rumah, kita bisa kok mengubah ruangan untuk belajar atau kerja kita dengan sentuhan kesegaran, seperti menambah bunga, lalu menempelkan hiasan, memberi aromaterapi, agar tubuh dan pikiran kita menjadi santai. Dan bisa juga dengan mendengarkan musik. Musik berlembut adalah salah satu cara menghilangkan stres. Cara yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah melakukan olahraga. Berolahraga minimal 30 menit sehari untuk mengeluarkan hormon endorfin yang bisa meminimalisir kecemasan atau makan makanan yang enak untuk membangkitkan semangat kita. Cara yang berikutnya adalah fokus dan tenang. Tidak kalah penting dalam masa ini adalah menjaga pikiran agar tetap tenang. Kecemasan yang berlebihan akan membuat kamu lebih mudah terpancing emosi dan akhirnya membuat keputusan yang tidak bijak. Cara yang berikutnya adalah buat target capaian. Buatlah suatu target yang ingin kalian capai. Setelah itu, tuliskan cara-cara yang akan kalian lakukan untuk mencapai target tersebut. Dengan begitu, apa yang akan kita lakukan akan terarah dan fokus. Dan cara terakhir yang bisa kalian lakukan adalah berikan self-reward atau hadiah untuk diri sendiri. Self-reward digunakan untuk memperkuat atau menambah respon yang diinginkan. Self-reward berfungsi mempercepat target dan tingkah laku. Tetapi perlu diperhatikan beberapa hal. Antara lain, pemilihan hadiah yang cocok, pengadaan hadiah, pengaturan waktu dalam pemberian self-reward, serta rencana untuk mempertahankan pengubahan diri. Quote hari ini adalah,
Jangan pernah berpikir tentang hasil dan nilai saja, tetapi nikmati prosesnya dan ambil hikmahnya. Jika masih ada yang belum jelas atau perlu ditanyakan, yuk konseling dan konsultasi di Instagram @astia_meme atau WA maupun Telegram di 085 727 451 610. Bu Asti tunggu ya. Semoga apa yang kita bahas dapat berguna untuk kalian semua. Terima kasih untuk hari ini. Thank you for today and see you next time. Bye.